dan kasih tema seluruh, temanya mengarahkan anak, luar biasa. Kelihatannya temanya gampang, mengarahkan anak. Semua orang juga punya anak, yang sudah menikah pasti mendapatkan punya anak, dan punya anak, mengarahkan anak. Ini tema yang biasa, tapi kalau kita mau pikirkan ini tema yang penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Mungkin kita tahu keluarga itu adalah tiang-tiang gereja. Nah sekarang anak-anak itu apa? Anak-anak itu adalah tunas-tunas gereja. Dia yang akan bertumbuh nanti. Bayangin kalau dia dari kecil nggak dapat pengajaran yang benar, dari kecil dia nggak dapat pengertian yang benar, apa jadinya nanti ke depannya? Hancur, rumah tangga hancur, gereja hancur. Jadi saya luar biasa sebenarnya. Jadi malam hari ini saya tambahkan, lengkapi, bukan cuma mengarahkan anak, tapi saya bikin satu tema, mengarahkan anak seturut pandangan firman Tuhan, karena saya seorang hamba Tuhan. Kalau saya seorang psikolog, pasti mengarahkan anak sesuai dengan ilmu psikologi. Oke, mengarahkan anak seturut dengan pandangan firman Tuhan. Kita baca dulu satu ayat dari Amsal 22 ayat yang ke-6. Bisa ditampilkan? Nggak ada? Oh ya udah, masing-masing dibuka. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama. Amsal 26 ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua? Amsal 26 ayat yang ke-6. Oke. Mari kita bacakannya. Amsal 22 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kira-kira firman Tuhan pendek tapi jelas ya. Kita bawa arahkan anak-anak ke semasa mudanya dari sedini mungkin, dan itu akan terbawa sampai masa tuanya. Saya mau tanya, kira-kira perkembangan pertumbuhan anak itu ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Yang satu yang nggak bisa kita pungkiri, ada pertumbuhan secara fisik atau jasmani. Yang kedua secara atau kerohanian, kejiwaan. Yang mana yang penting? Dua-duanya penting. Karena kita nggak mau kan anak kita milik orang, kita masih nggak ada yang mau. Dua-duanya penting. Pertumbuhan secara fisik penting. Kita perhatikan anak kita. Dia udah umur sekian, kira-kira kepandaiannya udah sampai kemana? Kita harus tahu kan. Dia udah lagi umur yang lebih berikutnya, kita lihat lagi ini udah sampai kemana. Semua pertumbuhan jasmani sangat penting. Tapi yang gak kalah pentingnya adalah pertumbuhan kerohaniannya. Karena apa? Tumbuh secara jasmani pasti dia bertumbuh terus. Tapi tumbuh secara rohani kalau kita gak bimbing, dia tidak akan bertumbuh. Kalau rohani gak usah khawatir, jasmani gak usah khawatir, dia tumbuh terus gede-gede. Tapi itu pun dijaga ya. Dijaga, orang tuanya ini, wah lihat gigi anak dilihat, kakinya kenapa dilihat. Secara rohani juga apa yang harus kita lakukan? Perkenalkan anak kita sedini mungkin tentang firman Tuhan. Hanya itu jalan satu-satu. Ninggalin warisan perlu nggak buat anak-anak? Coba jawab. Jadi kita interaksi lawan ini. Kira-kira perlu nggak ninggalin warisan? Perlu juga. Perlu. Bener, boleh. Kalau ada ya perlu. Kalau nggak ada nggak usah dipaksain. Tapi perlu. Karena apa? Warisan yang kita tinggalin nggak bakal selama-lamanya anak itu bisa. Kita mau tinggalin berapa miliar pun boleh kalau kita punya. Tapi saya mau tanya, ngabisin uang miliaran gampang nggak? Gampang. Sekicep gitu ya, habis. Bayangin kalau anak kita cuma kita kasih bekal warisan harta. Di saat dia berjalan, wah, dia moya-moya habis. Tapi kalau kita kasih dia warisan berupa ilmu, akhlak, dan moral dia, ini yang penting. Karena apa? Tanpa moral yang baik seorang kita susah buat diterima di lingkungan kita. Tanpa iman yang bagus kita nggak bisa diterima di lingkungan kita. Orang sebel. Jadi saya bilang sekali lagi itu bahasa kerennya, jangan sampai kita jadi orang yang pika
sebel. Jadi selalu jadi pika sebel. Itu saya senang itu orang tuh. Saya lupa dapat kata-kata itu, saya pegang terus benar. Bayangin kalau kita datang ke persekutuan ini nih tiap hari Jumat ya Pak Dola ya. Nah, tiap hari Jumat begitu kita lihat muncul di tangga, si Eta. Payah ya mau bikin iya. Tapi coba kita jadi orang yang gitu. Kita belum datang nih tunggu kemana ya Pak Sude ini kan datang ya. Waduh, kalau nggak ada Pak Sude ini nggak rame nih. Nah itu jadi orang yang seperti itu ya. Kita saya mau ambil satu contoh siapa? Saya mau kasih contoh. Kalau saya ngomong doang nggak ini. Saya mau kasih contoh satu pemuda yang namanya Yusuf. Lihat Yusuf sama saudara-saudaranya disenengin nggak? Nggak disenengin. Dia nggak disenengin. Makanya dia dibuang dalam sumur, dia dijual, sampai dia jadi masuk penjara segala macam. Tapi saya mau tanya, saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Karena apa? Bapaknya Yusuf, Yakub itu sangat mengasihi Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya iri. Nah ini anak-anak kita juga, kita yang punya anak lebih dari satu harusnya jangan sampai iri hati dari anak-anak kita. Yusuf yang udah dicemplungin ke sumur, dijual, apa saya lupa makanya. Waktu dia ada di rumah Potifar, kalau dia nggak punya iman yang bagus, dia diganggu oleh istri Potifar, dia jatuh dalam dosa, lenyap semua, nggak akan jadi dia orang nomor satu di sini. Berikutnya, waktu dia masuk dalam penjara, kalau dia nggak punya akhlak yang bagus, nggak punya iman yang bagus, dia pikir seenaknya dalam penjara, udah gelap di masa depan mati dalam penjara. Tapi enggak. Yusuf tetap melakukan yang terbaik sampai dia menjadi orang yang paling disayang di dalam penjara itu. Dan lagi dikatakan di sana apa? Dia jadi pimpinan di sana sampai akhirnya dia naik jadi orang nomor satu. Kita lihat satu contoh itu luar biasa. Sebenarnya kalau mau bukti boleh kita lihat banyak anak-anak orang kaya yang hidupnya rusak. Banyak. Saya punya kenalan banyak anak-anak orang kaya yang waduh luar biasa. Sampai orang bilang kalau bapaknya kaya anak jadi raja. Beginilah. Malam hari ini kita mau pelajari ada 5 hal. 5 hal yang harus kita tanamkan, kita terapkan kepada anak agar anak kita boleh bertumbuh seturut dengan firman Tuhan. Apa aja sih? Yang pertama boleh dicatat, boleh diingat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ajar anak senantiasa takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ajar anak senantiasa takut akan firman Tuhan. Satu orang boleh bacakan Amsal 1 ayat yang ke-7. Orang boleh bacakan Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat 7. Ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jangan jelas di sana apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, benar ya? Jadi arti dari ayat ini apa? Semua pengetahuan yang kita punya ini sebenarnya awalnya daripada apa? Daripada kita takut akan Tuhan. Saat kita takut akan Tuhan, Tuhan bukakan hikmat, Tuhan bukakan akal pikiran kita bisa berpikir dengan baik, kita bisa berkarya dengan baik. Tanpa kita takut akan Tuhan, kita semua nggak mungkin bisa memperoleh apa yang kita nikmati saat ini. Tapi fenomenanya coba, kira-kira saat-saat ini banyak orang yang takut akan Tuhan, apa banyak orang yang berdegong? Banyak yang berdegong ya. Jawab dengan jelas. Benar, saya bilang. Benar, salah. Kenapa saya bilang? Coba kita lihat. Zaman dulu mungkin yang zaman ini tingkat kriminal nggak seperti sekarang. Resesi ekonomi bikin orang yang tadinya mungkin biasa-biasa aja dia bergejolak, kan nggak bisa bicara masalah perut. Ya, kalau perut sudah ini katanya mau apa aja dilakukan itu. Zaman dulu orang tuh takut berbuat dosa tuh aja mikir-mikir ya. Zaman sekarang kan ya orang berbuat dosa takut nggak? Enggak aja, kayak udah biasa. Berbuat dosa kayak udah jadi habit gitu. Berbuat dosa nggak aneh lagi.
Pergi ke diskotik malam, udah bapak-bapak udah tua, bangga. Saya lucu makanya pergi ke diskotik. Kalau anak muda oke lah, udah tua bangga gitu. Mau kemana lagi, mau pergi, mau kemana, bangga. Bikin dosa bangga. Lucu bangga sekarang. Orang nggak mikirin lagi dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu cuma ada di dongeng katanya. Itu cuma dongeng-dongeng pengantar tidur yang mengatakan dosa. Dosa itu udah dianggap kayak apa? Kayak isepan jempol. Bohong. Mana ada dosa? Belum lagi ajaran-ajaran sekarang ya. Nanti belajar sama Pak Dola ungkapin semua banyak ajaran-ajaran yang waduh, saya bilang ini bahaya. Jadi seolah-olah orang bisa hidup tanpa Tuhan. Orang bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia udah gak mikir lagi Tuhan. Masa bodoh dengan Tuhan. Saya bisa kok. Apa yang aku peroleh itu karena aku kerja. Apa yang saya peroleh ini karena saya pintar, karena saya bisa. Bukan udah di nomor sekian lagi. Saya kasih contoh bedanya anak-anak dulu dengan anak zaman sekarang itu jelas banget. Waktu saya masih kecil mungkin saya seangkatan dengan konsumen dengan bisa angkatan kaum tante mungkin di atas saya. Tante usia berapa tadi sekarang? Usia berapa tadi? 70 berapa tadi? 78. Tante, numpang tanya, waktu usia tante anak-anak, kalau mau ngomong sama papa, mama, kira-kira berani nggak? Langsung gitu. Nggak berani. Nggak berani. Anak kita sekarang gimana? Wow, enak aja kayak temennya, colek. Kita dulu porong-porong menyulik papa kita, waduh, gitu. Ya. Kita lagi main di ruang tamu, ada tamu datang, papa kita nggak usah ngomong, cuma cukup. Oh, kita udah tahu kita harus masuk, ada tamu. Anak sekarang tamu datang, papanya ditanya, kenapa pak? Sakit lehernya? Nggak tahu. Bener, ngalamin, ya ketawa ngalamin. Bener ya, zaman udah berubah. Kalau kita nggak mengenal anak kita akan firman Tuhan yang baik. Tanamkan sama anak kita, tanamkan kebiasaan kepada dia bahwa segala sesuatu apa yang kita peroleh itu adalah dari Tuhan, dan kita tanamkan kepada mereka untuk takut untuk berbuat dosa. Karena pergaulan yang sekarang luar biasa. Oh, itu yang pertama. Yang pertama, ajar anak senantiasa takut akan Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua, ajar anak senantiasa untuk menghormati orang tua. Ajar anak untuk menghormati orang tua. Istilah dunianya ada yang bilang apa? Surga ada di bawah telapak kaki. Indah sekali. Jadi ajar anak untuk menghormati orang tua. Karena kalau orang tuanya aja dia sudah tidak hormati, saya kebayang dia di jalanan nggak ada yang dia hormati. Boro-boro orang tua yang lain dia yang ada di depan dia yang membesarkan dia tidak bisa hormati, di jalanan dia jadi brutal. Di jalanan dia. Anak saya dia nggak ikut, tapi jadi saya ikut. Marcel itu saya didik dia dari kecil. Agak ininya saya sering ajak dia kemana, saya pelayanan, saya bawa dia terus. Dan sekarang dia ternyata dia udah besar, sekarang udah 24 tahun. Dia punya pelayanan sendiri juga, dia punya handphone sendiri. Dia main musik kemana-mana, ke sekolah atau gereja mana, sama dia udah sekarang. Kalau saya bilang, kalau saya nggak tanamkan dia dari kecil hormat kepada saya, dia nggak bisa hormat kepada orang lain. Saya selalu bilang, kamu harus hormat dimanapun kamu berada, kamu harus hormati orang yang lebih tua. Yuk, kita baca ayatnya. Matius 15 ayat yang keempat. Satu orang tolong bacakan. Matius 15 ayat yang keempat. Matius 15 ayat yang keempat. Ya. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Biasa ya. Hormati, kata firman Tuhan. Kalau nggak menghormati, kau akan. Dan ternyata kalau kita jeli juga, yang ikut baca Alkitab mana aja nih? Yang ikut
Oh iya mas, yang lain siapa lagi? Oh mungkin ikut ya, wah mungkin masih udah ngomong, pasti udah tahu. Ternyata menghormati orang tua itu ada juga di dalam apa? 10 perintah. Oh iya. Ada. Baca nanti di rumah Kejadian 20 ayat 12. Dalam 10 perintah aku ada disuruh bahwa kita untuk menghormati orang tua kita. Di mana lagi? Yuk, ini mau baca aja deh Matius 15 ayat 4 yang A tadi. Coba lihat aja di gadget. Warna apa itu tulisannya? Merah. Itu menandakan bahwa Yesus yang berkata. Berarti apa? Menghormati orang tua itu adalah perkataan firman yang Yesus perintahkan. Bukan lain-lain. Yesus perintahkan, Taurat juga ada disebutkan. Ini luar biasa. Itu yang kedua. Menghormati orang tua. Waktunya berapa lama? 25 menit Pak ya? Nah, saya suka 12-an Pak. 12-an tadi. Saya sudah ragu ya, memang harus singkat. Yang ketiga, yang kedua dari menghormati. Yang ketiga, ajar anak untuk mengasihi sesama. Setelah dia menghormati orang tua, ajar anak, tanamin anak untuk mengasihi sesama. Oh, sebenarnya boleh bacain sebenarnya Matius 22. Siapa yang bisa? Matius 22 ayat 39. Bagi-bagi berkatnya jangan mungkin semua. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Diperintahkan apa? Kasihilah sesama manusia seperti engkau mencintai siapa? Diri sendiri. Saya mau tanya, ada nggak yang pengen nyakitin dirinya sendiri? Nggak ada. Ada. Orang stres, orang yang depresi itu bisa cenderung menyakiti diri sendiri loh. Orang yang depresi seringkali dia sakitin diri. Tapi saya yakin semua di sini nggak ada yang depresi. Jadi kita normal semua. Jadi perintah ini benar. Cuma kasihilah sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau nyakitin diri kita, jangan nyakitin orang. Satu lagi dari Yohanes 15 ayat yang ke-12 saya bacakan saja lah. Yohanes 15 ayat ke-12, inilah bunyi firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, yang kedua, kenapa kita harus ajar anak kita untuk mengasihi sesama? Karena Yesus bilang apa? Kasih sesama karena aku udah lebih dulu mengasihi kamu. Yesus sudah lebih dulu nyontohin. Yesus bukan tukang yang cuma nyuruh-nyuruh aja. Kalau Yesus cuma tukang nyuruh-nyuruh, saya nggak ada sih. Kalau sekarang ini nggak ada saya di depan mimbar, nggak ada. Saya nggak tahu. Yesus kita bukan cuma tukang nyuruh-nyuruh, dia bertanggung jawab kepada setiap orang. Dan ini salah satu suruhannya dia apa? Kasihilah sesamamu. Karena aku lebih dulu mengasihi kamu. Numpang tanya gimana caranya supaya anak-anak kita bisa mengasihi orang lain? Kasih contoh. Banyak orang tua suruh ngasihin orang lain tapi gak ngasih contoh. Orang tuanya, kamu ya sama teman harus aku ya. Orang tuanya sama tetangga berantem. Anaknya gimana mau aku di sekolah? Orang kita papi aja sama tetangga berantem. Mami ngoceh aja suruh saya baik sama teman di sekolah. Tuh mami sama ibu sudah berantem. Bener ya? Kasih contoh. Mengasihi itu apa? Mengasihi bukan yang satu frekuensi. Banyak orang mengasihi yang satu frekuensi. Ngerti ya saya bilang satu frekuensi ya? Saya nggak bilang, memang banyak contohnya mungkin mengasihi antara kalau mau dengan suku ini orang kan dia suku Ambon, dia mau berteman dengan orang Ambon aja. Dia mau dengan orang karena kita orang China, maunya sama orang China enggak. Itu udah kuno. Yang lagi tren sekarang ini, yang lagi banyak sekarang yang jadi perpecahan dalam gereja-gereja apa? Perbedaan sih kaya dan sedikit, benar nggak? Ya. Jawab jujur. Ini yang jadi masalah sekarang ini. Ini yang paling saya nggak suka. Saya dikeluarin dari gereja, bukan keluar dari gereja ya. Jadi diusir secara perlahan dari gereja gara-gara apa? Gara-gara media. Kalau saya nggak mau. Kalau Anda harus
kasih keistimewaan buat seorang the head, sementara orang yang nggak punya kita, saya nggak mau. Lebih baik saya mundur daripada saya ikut begitu. Saya nggak mau berbicara kepada jemaat yang buat kenangin kupingnya aja. Gampang kalau saya mau. Saya kenangin kuping jemaat, jemaat senang, saya senang, jemaat gembira, saya juga dapat sesuatu, benar ya. Banyak gereja begitu, banyak hamba Tuhan yang kayak begitu saat ini. Dia senengin kuping jemaat. Oh, jemaat mau apa sih? Oh, jemaat maunya ini, gua kasih ke firman. Saya nggak mau. Saya ngomong kebenaran, orang nggak suka saya terserah. Anda mau suka boleh, nggak apa-apa. Tapi yang saya katakan tetap sebuah kebenaran. Karena kalau seorang hamba Tuhan udah nggak ngomong kebenaran, apalagi yang harus diomongin. Ya, kita balik ya. Kenapa mengasihi sama Tuhan? Sekarang ini yang banyak kejadian di gereja-gereja itu saya lihat orang yang kaya kumpul sama yang kaya. Ya memang lah, oke lah, mungkin di satu saat mereka punya bisnisnya apa, tapi di saat di bergereja, di saat bersyukur ini ada baiknya kita nggak ada lagi status sosial kita sama. Disinilah kita harus saling mengasihi tidak pilih-pilih. Karena kalau udah mulai pilih-pilih, itu ambang daripada sebuah kehancuran. Mau itu gereja, mau persekutuan, kalau udah mulai pilih, tunggu aja deh, saatnya nggak akan lama, masih akan terjun. Ya, yang ketiga, ajar anak kita untuk mengasihi sesama. Karena kenapa? Anak itu saya bilang tadi, anak itu paling peniru. Anak yang masih kecil itu paling cepat sekali peniru. Apa yang kita lakukan dia langsung tiru. Anak dari usia muda, usia perkembangan itu dari usia 3 tahun, 2 tahun dia udah lihat apa yang kita lakukan, dia tiru apa yang kita. Mari kita berusaha, kita belajar mengasihi sama tetangga kita akur, jangan cuma gara-gara parkiran mobil ribut. Jadi gara-gara apa kita ribut, jangan. Mangga jatuh tetangga ribut, saya di rumah terus jatuh. Aduh, itu mangga segini gini jatuh dari sudut masih jebol itu genteng. Ikutin aku. Marahin lebih-lebih lagi. Kenapa? Seorang hamba Tuhan itu berat. Hamba Tuhan itu berat. Mau marahnya susah. Padahal nggak ada dibilang ya, nggak ada bilang nggak boleh marah, nggak ada. Yang tidak boleh itu dalam kemarahan. Tapi bayangin kalau seorang hamba Tuhan, bayangin kalau Pak Dolang keluar teriak marahin kita, langsung disorot Pak Dolang. Tapi kalau jemaat, ya maklum dan jemaat. Jadi pendeta itu jadi apa Tuhan, jadi malu nggak gampang. Teman saya bilang satu presetannya, ya salah lu. Kita kan pendeta kan. Tahu nggak sepanjangan pendeta apa katanya? Apa? Pendeta penuh dengan derita. Penuh bisa aja. Bayangin. Dia bilang lagi dia nggak asal ngomong, dia bilang begitu. Coba bayangin deh. Apa? Ada teman saya ini dari kita sama-sama di pastor itu tinggal bareng juga. Bayangin kan, susah kita jadi pendeta, jadi kepala, jadi sorotan, nggak mengasihi salah, berbeda salah. Coba bayangin, pendeta yang punya mobil banyak, punya harta mewah, diomongin nggak? Diomongin. Kenapa? Korupsi uang gereja, pakai uang kolektor. Begitu pendetanya nggak punya apa-apa, naik motor-motor butut, diomongin juga. Pendeta cuma punya motor butut, udah. Ini mah pendeta kurang hikmat nih, katanya kurang doa. Berat. Jadi pendeta susah, khotbahnya susah Pak. Khotbah pendek, salah. Nggak punya persiapan. Khotbah panjang bertele-tele. Saya bilang, maunya apa? Bener. Dia bilang, nggak gampang. Tidak gampang. Oke, kita balik lagi jangan kalau sesuai dengan. Yang ketiga tadi, ajari anak kita untuk mengasihi sesama. Yang keempat ada 2 lagi. Yang keempat, ajar anak kita untuk senantiasa menjaga perkataan. Bacain satu orang baca dari Amsal 18 ayat 21 yang bagian A saja.
Amsal 18 bagian 18 ayat 21a. Silakan yang sudah buka. Hidup dan mati kuasai lidah. Yes, cukup. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau pepatah dunia ada juga yang sama kayak gini, hidup atau mati. Tapi apa sih ada yang apa? Mulutmu harimau, sama kan artinya. Mulutmu harimau, benar nggak? Benar. Kenapa kita terapin untuk anak-anak kita untuk senantiasa mereka menjaga perkataannya? Karena saya bertanya, tiap kehidupan kita ini sebenarnya dari kita melek sampai kita tidur lagi, yang paling banyak interaksi apa? Perkataan ya. Perkataan. Yang disuruh yang itu banyak dengan kode tapi perkataan. Hampir kita mau apa? Mau belanja pakai perkataan, semua perkataan. Kita jaga ini perkataan kita. Karena apa? Benar, mulutmu harimau, bisa membunuh orang dan bisa membunuh diri kita sendiri. Dan yang paling banyak sih membunuh orang. Saya kasih contoh. Kita nggak tahu apa-apa nih. Ada teman kita lagi cari kerjaan. Kebetulan kita kenal sama bosnya nih. Kita kenal ini, kita kenal bosnya itu tempat dia lagi mau nyari kerjaan. Bosnya nanya sama kita, Dan lu kenal tuh sama si Joko? Oh kenal Pak. Kenal bos? Gimana si Joko? Wah si Joko mah. Padahal kita nggak tahu yang benarnya si Joko itu seperti apa. Akhirnya bos dengar begitu gimana? Diterima nggak tuh si Joko? Bayangin, mungkin dia mulut kita, perkataan kita mau ngomong. Kita mungkin nggak rugi, kita ngoceh aja. Tapi orang yang rugi. Kita ajak anak kita, terapkan dia berulang kali dalam kehidupan, terus tanamin supaya dia jaga perkataan-perkataan. Dia nggak jadi anak yang sembarangan ngomong, nggak jadi anak yang suka sombong ngomong apa-apa dan jaga. Yang paling penting satu ajaran kita apa? Selalu memperkatakan kebenaran. Yang terakhir setelah menjaga perkataan, yang terakhir yang kelima adalah ajar anak kita untuk menjaga pergaulannya. Jaga pergaulannya. Kita terus jaga pergaulan anak kita. Kita nggak bisa dampingin anak kita terus. Karena zaman sekarang itu sangat berbahaya. Zaman kita dulu kecil belum ada gadgetnya, belum ada, yakin, nggak ada gadget. Jadi kalau zaman dulu kita masuk ke kamar udah pasti mau molor, tidur, paling dalam mimpi kita bisa berkelana. Coba sekarang, dia masuk ke dalam kamar, dia tutup kunci kamar, dia bisa keliling dunia sih, lewat gadget. Bahaya banget, bahaya banget. Saya bilang, saya kasih anak saya kamar semua itu dia ada apa? Saya bilang satu ya, pergunakan sesuai dengan fungsinya. Karena sangat bahaya. Dia anak sekarang dia bisa masuk kamar, dia raganya diam di kamar, tapi imajinasi bisa kemana-mana lewat itu. Ini bahaya banget. Mari kita jadi orang tua, ajar dia bergaul. Kita jangan jadi orang tua zaman sekarang. Saya bilang tadi nggak misalnya kayak zaman dulu. Zamannya udah berubah. Zaman dulu kita mungkin bisa dengan pengaruh, dengan dibawa. Sekarang anak sekarang saya bilang apa? Dia kita jadi teman buat dia. Jadi teman buat dia. Jadi teman buat dia. Saat dia ngerasa dia kita temannya, dia bakal terbuka sama kita tuh. Mau apa dia ngobrol sama kita. Tapi kalau masih dia ngerasa itu, wow, jadi orang kita teman, jaga pergaulan. Karena ilmu pergaulan itu cuma ada dua. Tahu ilmu pergaulan itu cuma ada dua. Bukan ilmunya, efek dari pergaulan itu cuma ada dua. Yang satu terpengaruhi atau mempengaruhi, bener ya? Cuma dua akibat. Kita bergaul di mana kita terpengaruh atau kita yang mempengaruhi. Karena kalau nggak bergaul, amanat agung nggak bisa dilaksanakan, benar? Ya. Amanat agung apa? Pergilah, jadikan semua bangsa murid. pergilah, jadikan semua bangsa muridku.
Gimana? Menjadi semua bangsa berdoa kita nggak pernah bergaul ya. Jadi satu intinya dalam bergaul, jaga pergaulan, jaga pergaulan. Tanamkan bahwa dia jangan sampai usahakan Anda yang bisa menjadi pembuat orang. Oke. Carikan anak-anak kita, terangkan kepada dia bahwa bukan dia nggak boleh punya teman yang lebih jauh dari dia, bukan nggak boleh lebih muda, tapi teman yang paling bagus buat seorang anak yang teman yang sebaya kan. Kalau apa? Dengan anak yang sebaya dia bisa bertumbuh dengan sama. Kita yang butuh hanya memberikan support, memberikan masukan, tapi biar dia bergaul dengan anak yang sebaya dengan dia agar kelop pergaulannya. Ada 5 tadi apa? Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, ajar dia menghormati orang tua. Yang ketiga, ajar mengasihi sesama. Yang keempat, ajar menjaga perkataan. Yang kelima, menjaga pergaulan. Dan kita tutup dengan satu ayat, Yeremia 29 ayat 11. Satu orang itu kalau bacain nanti dengan keras, Pak, Yeremia 29 ayat 11. Ayat 11. Ya, ayat 11. Bisa. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita nggak tahu anak kita mau jadi apa nanti ke depan. Tugas kita hanya mengarahkan dia, membimbing dia. Selebihnya serahkan kepada Tuhan. Mungkin kita tanya ya, apa nih? Jadi apa? Kita nggak akan pernah tahu. Sebenarnya ada lagu yang saya bilang ini kurang tepat, tapi bukan kurang tepat. Benar sih, benar juga. Lagu yang ajarku mengerti segala rencana. Saya lupa tanya, bisa nggak kita mengerti rencana Tuhan? Susah. Jadi pesan saya, mulai malam hari ini kita nggak usah belajar buat maksain diri buat mengerti rencana Tuhan. Yang penting satu, kita mau mempercayai rencana Tuhan. Saat kau percaya rencananya, itu ya akan jadi. Karena kalau kita mau merenungkan gimana sih pengen cari terus mau mengerti rencana Tuhan, ini berat. Otak kita nggak mampu, kita terbatas. Tugas kita satu, mempercayai rencana Tuhan. Ya. Mari terus arahkan anak-anak kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan percayalah Dia adalah Tuhan yang setia menatapkan segala janjinya, seperti yang dikatakan juga dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Dia akan memberikan kepada kita, kepada anak-anak kita, hari depan yang penuh harapan. Tuhan akan senantiasa merancangkan hal-hal yang terbaik buat anak-anak. Tuhan akan senantiasa memberikan bukan rancangan kecelakaan seperti dikatakan, tetapi rancangan damai sejahtera. Saya nggak panjangkan firman Tuhan malam hari ini karena waktunya sudah cukup lewat. Selamat menjadi orang tua yang membimbing anaknya dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita akan satu pujian.